wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Kang Ola nih. Karena saya salut Kang Ola betul-betul tetap konsisten walaupun sudah begitu lama yang namanya hype-nya bersepeda itu sudah kendor. Kita dulu hype sekali tapi sekarang sudah pada kendor, tapi Kang Ola luar biasa. Tetap bisa mengambil masa segitu banyak walaupun sebagian udah pulang ya, tapi saya lihat yang daftar 200 orang itu luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Kang Ola dan secamnya. Nah, di kesempatan ini terima kasih Kang Ola, saya ingin minta waktu Bapak Ibu 10 menitan lah untuk menyampaikan sedikit tentang pentingnya kita tahu bagaimana cara menolong orang yang kena serangan jantung. Karena apa? Karena bukan tidak mungkin kejadian itu akan terjadi di depan mata kita, orang-orang dekat kita, atau bahkan diri kita sendiri. Kita mungkin tidak pernah terpikir kalau suatu saat ada teman kita, saudara kita yang kena serangan jantung, kenapa saya kemarin nggak dengerin ya caranya gitu. Itu akan jadi penyesalan. Dan kejadian-kejadian seperti itu bukan lagi sebuah imajinasi. Ini sudah berkali-kali terjadi di depan kita. Dan yang sangat disayangkan adalah kadang-kadang bahkan di event-event yang isinya atlet pun terjadi. Masih ingat waktu apa itu? Asian Games atau apa yang ada pebulu tangkis dari China meninggal di lapangan? Asian Games ya? Itu petugas yang nolong aja nggak ngerti. Apa yang terjadi? Dituntut kita sama pemerintah Cina kan? Kan malu-maluin tuh. Tapi kalau kita kan bukan resmi, bukan atlet, wajar kalau nggak tahu. Tapi sayang sekali kalau kita nggak tahu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kira-kira ada keinginan nggak untuk saya ajarkan sedikit tentang bagaimana menolong? Ayo duduk sini semua, maju. Ada. Sini mendekat. Ini yang gede nih. Ini cuman mau cerita, cuman mau cerita atau mau praktek? Praktekan Pak. Siapa mau jadi model? Rindi. Dia gemuk yang gemuk. Tapi dulu, nanti saya panggil. Yang penting ada yang bersedia dulu. Ada. Peris, Dokter Peris. Iya, dia butuh sentuhan soalnya. Dokter Peris. Oke, dengerin ya. Napas buatan nggak dok? Napas buatan. Napas buatan ini. Itu pertanyaan bagus. Karena apa? Sejak COVID itu nggak dipakai lagi. Oh, nggak boleh. Tidak dianjurkan. Dan ternyata tetap bisa menolong. Ada alatnya kan Pak? Nggak bisa. Tapi tetap bisa menolong. Nah, makanya dengerin ya. Jadi gini, yang pertama Bapak Ibu, semua orang selama jantungnya berdetak, dia tetap saja beresiko kena serangan jantung tiba-tiba. Oke? Jadi jangan pandang, saya sehat, saya masih muda, atlet aja kena. Oh saya tiap tahun periksa, tetap saja bisa kena. Bukan saya ngedoain, enggak. Tetapi paling tidak di komunitas kita tahu cara nolongnya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, cara nolongnya itu sebenarnya sangat mudah. Asal kita mengerti. Oke, nah, jadi bagaimana kita membedakan seseorang yang pingsan itu perlu resusitasi jantung atau tidak? Kan ada orang pingsan nih, ada yang pingsan disuruh minum kopi Gunung Karang juga bangun. Ada yang pingsan cuman di toel aja juga bangun. Ya kan? Toel apanya? Pakai balsam. Ada yang pingsan nggak bangun-bangun. Yang pingsan nggak bangun-bangun ini gimana kita membedakannya? Apakah dia perlu bantuan resusitasi jantung atau enggak? Ada yang bisa jawab nggak? Tapi saya nggak siapin hadiah nih. Mbak Rindu yang siapin hadiah. Nah, thank you Mbak. Mbak Rindu apa Mbak Rindi? Rindu. Saya panggil Mbak Rindu aja. Rindu.